Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri pengajian mingguan ini. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ayu Herman, Bapak Gunawan, dan beserta seluruh jajaran direksi dan rekan-rekan semuanya. Marilah kita buka acara pengajian mingguan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan kajian yang akan dipimpin oleh Ustadzuna Dr. Haji Lalubatan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Wa qala fi ayatin ukhra wa ila rabbika farghab. Wa qala fi ayatin ukhra wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, direksi PT Al-Quran manajemen, dan seluruh karyawan dan karyawan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini, hari Selasa, kembali kita bertemu dalam kajian tauhid. Bagaimana usulan dari manajemen, saya diminta mengisi kajian tauhid yang sebelumnya kita pernah bertemu di kajian salat. Saudara-saudara sekalian, kita sering mungkin dari usia sangat dini, usia 5 tahun, kita sudah mendengar kalimat yang sangat sakral, la ilaha illallah. Diangkat aja nggak? Bisa diangkat aja. Dulu ada penceramah kita yang sangat kondang, yang diberi gelar dai Kan bisa diangkat. sejuta umat. Selalu kalau awal ceramahnya beliau Ki Haji Zainuddin Ente di setiap panggung, beliau menyitir sebuah hadis Rasulullah SAW yang kira-kira berbunyi,
afdalu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Kalau setiap khatib pada hari Jumat di mimbar, setiap dia mengucapkan la ilaha illallah itu disunatkan tangannya mengarah ke langit menuju ini. La ilaha illallah. Makna la ilaha, la ini harfun nafi, huruf untuk meniadakan. Nafi itu artinya tiada. Harfun lin nafi, huruf untuk meniadakan. Dengan diawali kata la. Bahasa Inggrisnya no, bahasa Indonesia tidak. La ilaha, ilahun itu dalam kosakata Arab, bahasa Arab bermakna sembahan, bukan bermakna Tuhan. Yang Tuhan itu sebagaimana yang kawan-kawan telah ketahui, Rabbun, ya Rabbi, wahai Tuhan itu. Tapi kalau ilahun bermakna sembahan. Jadi kalau didahului kata la harfun nafi, la ilaha, tidak ada sembahan. Illa ini harfu istisna, huruf pengecualian. Bak kalau bahasa Indonesia. Setelah meniadakan dengan huruf nafi, kemudian ditetapkan dengan harfu isbat. Illa harfu istisna, huruf pengecualian. La ilaha illallah, meniadakan Tuhan dulu seperti orang ateis. Tidak ada Tuhan. Alam semesta raya ini tercipta apa adanya dengan dirinya. Jadi lebih unggul ateis dibanding beragama lain yang salah beragama. Salah memilih Tuhan, salah memilih agama. Itu minus. Dalam hitungan bilangan kuantitatif minus. Minus 1, minus 2, minus 3, yang ini minus. Adapun ateis itu justru 0. Tidak ada Tuhan. Nah, setelah meniadakan Tuhan, baru mencari Tuhan yang sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hari pertama dia melihat bulan, dia sebut bulan adalah Tuhan, planet bulan. Hari kedua dia melihat bintang, dia bilang bintang adalah Tuhan itu. Hari ketiga dia melihat matahari, yang menyebut matahari adalah Tuhan. Nah, ketika Tuhan-Tuhan yang disebut itu tenggelam, kadang terbit, kadang tenggelam, kadang ada, kadang tidak ada. Kemudian secara logika Nabi Ibrahim mengambil kesimpulan Tuhan kita bukan yang ada dan bukan yang tidak ada, bukan yang kadang-kadang ada, bukan yang kadang-kadang tidak ada. Ketika hafal, ketika tenggelam, ya seperti bukan Tuhan karena tenggelam. Nah, ketika melihat yang paling besar matahari, dia merasa inilah Tuhan karena menyinari alam semesta raya, menyinari kehidupan. Kemudian terbenam di sore hari, Nabi Ibrahim mengatakan ini juga bukan Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak tahu Tuhan itu. Kemudian dia bersandar kepada siapa saja. Wahai Tuhan yang sebenarnya, jika engkau tidak memperkenalkan diri, sungguh aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Fa in lam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Itu diabadikan di Al-Qur'an. Statement Nabi Ibrahim yang menolak mencari Tuhan, kemudian belum menemukannya, kemudian wahai Tuhan yang sebenarnya, bila engkau tidak memperkenalkan diri, sungguh aku akan termasuk golongan orang-orang yang sesat. Akhirnya Allah yang sebenarnya itu menyapanya, innani anallahu
La ilaha illa. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku ini adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Kata-kata fa'budu pelakunya hamba, abdul. Ketika nama saya misalnya Abdul Fattah, hamba dari Tuhan yang memiliki sifat Al-Fattah, membuka pintu rahmat. Ada yang bernama Abdullah, hamba dari Allah. Ada yang bernama Abdul Rahman, hamba dari Tuhan yang memiliki sifat Maha Pemurah. Nah, maka akan ada kata kerja abidah. Kalau abdul itu non pelakunya, maka pekerjaannya adalah menghamba. Abidah yang begitu artinya menghamba. Fa'buduni itu artinya menghambalah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa atau Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kata tauhid berasal dari kata-kata wahada. Wahada itu artinya satu, mensatukan. Kalau menghitung bilangan wahidun, itu artinya satu. Kalau yang paling satu harus ada bentuk superlatif. One, the one. Satu, yang paling satu, the one. Itu agak aneh kalau berbahasa Inggris. Tapi di bahasa Arab demikian. Wahid itu hanya satu. Kalau yang sangat satu atau Maha Esa, itu berubah sikohnya, strukturnya berubah menjadi wahidun. Nah, wawu, ha, dal. Kemudian ismul fa'ilnya dibaca wahidun, fa'ilun. Itu artinya satu. Kalau berubah strukturnya menjadi wahidun, itu yang sangat satu. Kira-kira dalam struktur bahasa ini kan bisa dipahami. Satu kan sudah satu nih. Nah, yang sangat satu itu seperti apa? Kalau kita bahas ini tidak susah ya. Maksudnya tunggal atau asal. Al-Wahid, Abdul Wahid, hamba dari Tuhan yang Maha Tunggal. Nah, bahasa Arab lagi ditambah dengan tasdid wahada. Wahada itu kata dia bermakna mensatukan. Kemudian ada masdar tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Itu artinya mensatukan. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mensatukan Tuhan. Kira-kira bisa dinalar Tuhan itu sudah satu, kemudian disatukan. Cukup berat dalam struktur bahasa. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, orang yang mensatukan Tuhan itu disebut muwahhidun. Ada pesantren di Lombok namanya pesantren Al-Muwahhid, pesantren yang menyatukan. Jadi makna tauhid itu adalah meyakini satu-satunya Tuhan. Itu sebagai makna dasar. Makna dasar itu artinya makna eminensi, makna yang harus disepakati sebagai fondasi awal berangkat membahas ilmu tauhid. Ketika orang menyebut banyak jenis Tuhan, karena peradaban manusia ini sangat panjang.
panjang-panjangnya peradaban manusia ini baru 25.000 tahun. Jadi Nabi Adam itu hijrah ke bumi baru 25.000 tahun. Padahal umur bumi ini berapa juta tahun? Ratusan juta tahun. Lantas yang jadi khalifah di bumi sebelum Nabi Adam itu ada? Nah, banyak. Kalau menurut kesaksian makhluk lain yang ada disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadisnya diperdebatkan, ada keterangan dari makhluk lain. Makhluk lain ini berarti ada dua, Jibril dan malaikat dan jin. Kalau malaikat, keterangan dari malaikat Jibril itu, wahai Jibril, siapa yang lebih tua aku dengan engkau? Itu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Kemudian Jibril menjawab, setiap 70.000 tahun, kata Jibril, aku selalu mengadakan buka ke langit. Padahal Jibril ini sudah di langit. Lantas mengadakan buka ke langit itu perlu kemana maksudnya? Kira-kira seperti ini gambaran secara ilmu astronomi. Alam raya yang sangat besar ini berada di satu ruang. Nah, di dalam ruang ini semua galaksi. Satu galaksi ada miliaran bintang. Satu bintang, satu matahari. Nah, bila ada sekitar 40 galaksi, satu galaksi miliaran bintang, satu bintang, satu matahari. Satu matahari memiliki beberapa planet seperti matahari kita ini. Nah, itu ada di dalam satu ruang yang disebut langit pertama. Nah, langit kedua itu mengitari langit pertama. Langit ketiga bundarannya lebih besar. Sampai langit ketujuh bundaran besar. Nah, Jibril kira-kira Perdana Menterinya Allah di langit ketujuh, standby. Di atas langit ketujuh ini ada arasnya Allah, dijaga oleh 19 malaikat agung. Komandannya adalah Israfil. Dan Israfil ini standby meniup trompet sangkakala, tanda kiamat. Nah, Jibril standby di langit ketujuh, menengadah ke langit ke-8. Nah, bayangkan, dia sudah langit yang paling luar, paling besar, mengadahkan Nabi bukanya ke langit setiap 70.000 tahun. Kemudian melihat lagi bintang di atas. Jadi yang langit pertama yang miliaran satu galaksi, ada 40 galaksi, itu di langit pertama. Nanti langit kedua ada lagi alam raya sampai langit. Nah, Jibril mengatakan setiap 70.000 tahun itu aku melihat setiap 70.000 tahun itu lewat bintang yang sama. Kemudian bintang itu hadir setiap 70.000 tahun, kata Jibril. Dan aku menengadahkan mukaku setiap 70.000 tahun kali 70.000. Jadi saya hitung kira-kira 4,9 miliar tahun. Dan Nabi Muhammad mengatakan, akulah itu. Jadi Nur Muhammad, makhluk yang pertama. Jadi kalau membahas tentang tauhid dulu, mengatakan Allah itu tahu satu-satunya Tuhan itu sudah benar. Tapi itu makna paling dasar. Yang orang bilang bulan Tuhan itu bukan, yang benar Allah. Yang bilang bintang bukan, yang benar Allah. Yang bilang matahari bukan, yang benar Allah. Ada yang bilang Tuhan itu sesuai nama hari. Jadi orang Latin, Yunani dulu, kalau hari Senin dia bertuhan kepada matahari, maka dia sebut Sandi. Sandi itu adalah hari bertuhan kepada matahari. Kemudian besoknya dia bertuhan kepada bulan, dia sebut Mandi. Kemudian hari kita ini hari apa? Selasa. Nah, mereka bertuhan kepada Tuesday, nama bintang. Salah satu bintang yang disebut Cus. Harinya Tuhan Cus. Bayangkan setiap hari berbeda Tuhan, dan setiap Tuhannya itu adalah planet mereka. Nah, semua yang disebut Tuhan oleh
manusia di selama 25.000 tahun ini tentunya bukan dari kalangan orang beriman, karena orang beriman selalu menyebut Allah. Nah, saking banyaknya Tuhan-Tuhan yang pernah disebut oleh manusia itu, nah, Nabi Muhammad diajarkan tiadakan dulu Tuhan apapun yang pernah disebut oleh manusia. Jadi ateis dulu, baru menetapkan. Tiadakan dulu Tuhan bintang bukan, Tuhan matahari bukan, Tuhan bulan bukan, Tuhan langit bukan, Tuhan nama juga bukan. Tiadakan dulu, baru nanti ditetapkan. Nah, saat Nabi Muhammad menetapkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah, sejak kapan Allah ini disebut Allah? Jadi jangan sampai kita salah menduga bahwa tauhid itu dibangun dengan ilmu, tidak boleh dengan dugaan-dugaan. Nabi Adam belum boleh mengucapkan Allah. Nabi Idris belum boleh mengucapkan kata Allah. Nabi Hud, Nabi Ibrahim belum boleh. Bahkan seluruh nabi-nabi Bani Israel tidak boleh mengucapkan kata Allah. Bolehnya il. Seperti pada kata Jibril, Mikail, Israfil, Ismail, Israfil. Il itu bermakna Tuhan. Jadi mereka belum boleh melafazkan kata Allah. Sejak kapan Allah itu boleh? Sejak Nabi Ilyasa. Nah, Nabi Ilyasa ini keturunan Nabi Ismail yang ke-8. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail itu 58 silsilah. Ke Nabi Ibrahim berarti 59. Nah, Nabi Ismail punya keturunan yang ke-8 namanya Nabi Ilyasa. Baru memperkenalkan kata Allah dari suku Kinana. Nah, bagaimana rahasia Tuhan setelahnya? Setelah Nabi Ilyasa, tidak ada nabi dari kalangan bangsa Arab. Jadi Allah itu diucapkan, tapi terjadi kesulitan. Sampai Nabi Muhammad diutus pada sekitar abad ke-6 Masehi, tepatnya kalau nggak salah 570 Masehi. Masyarakat Quraisy telah mengenal kata Allah, tetapi menyembah Allah itu melalui perantaraan. Ada orang yang sangat soleh pada suatu zaman, dikenang dia sebagai orang soleh, dibuatkan patung namanya Lata, manusia. Menyembah Allah melalui Lata. Jadi ada patungnya Lata. Itu disebut syirik. Ada jin namanya Uzza, jin perempuan. Juga disebut mengajarkan tauhid pada zamannya. Nah, masyarakat Arab itu ingin menyembah Allah tapi melalui Uzza. Jadi mensebandingkan Allah dengan yang lain, itu disebut syirik. Jadi syirik itu bukan berarti tidak mengetahui Allah, bukan tidak mengenal Allah, tetapi menganggap Allah itu punya sandingan. Itu juga disebut syirik. Nah, nanti akan dikenal ada syirik nisbi dan ada syirik mutlak. Tauhid juga ada dikenal tauhid nisbi, tauhid mutlak. Tauhid mutlak adalah bersandar kepada Allah tanpa reserve. Ayatnya apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal. Allahus somad. Allah tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak pernah memiliki sandingan atau tandingan atau pembanding. Nah, itu kufuwan itu maknanya.
Nah, tauhid mutlak itu bersandar kepada Allah tanpa reserve. Yang mampu melakukan tauhid mutlak itu para nabi. Diberi contoh oleh Nabi Ibrahim. Suatu hari Nabi Ibrahim karena dakwahnya memerangi kemusyrikan kaumnya saat itu, dia dihukum oleh Namrud, raja yang berkuasa pada zaman itu. Sama-sama keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh dulu pernah berdoa kepada Allah. Di kapal Nabi Nuh ini ada penumpang 80 kakak. Satu kakak berarti anggotanya suami, istri, dan anaknya. Ada 80 kakak, berarti 80 keluarga. Nah, Nabi Nuh punya 3 anak. Ada Sam, Nuh, terus satu lagi Samuel. Nah, Nabi Nuh berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah dari anak keturunan, berarti yang 3 orang itu, dari golongan para nabi dan golongan para raja. Nah, lahir dari keturunannya Sam nanti Nabi Ibrahim. Lahir dari keturunan Samuelnya ini adalah Namrud. Jadi Nabi Ibrahim dengan Namrud itu rival-rivalan tapi masih satu ayahnya kakek kira-kira. Ayahnya kakek itu sebutannya apa? Kalau bahasa Indonesia? Buyut. Buyut. Iya. Nah, kalau Jawa saya ngerti sampai 15 ya bisa sebut ya. Ayahnya kakek, ada lagi di atasnya ya. Kalau buyut di bawah. Kalau Jawa buyut juga. Anaknya cucu buyut. Kalau ayahnya kakek buyut juga. Atau iyang Pak. Nah, satu iyang Nabi Nuh, satu jadi nabi, satu jadi raja. Nah, nanti akan ada orang yang mengaku ningrat di muka bumi itu karena keturunan Nabi Nuh. Dari sisi doa yang raja. Kemudian ada keturunan Nabi Nuh yang nanti bakatnya soleh, kira-kira akan menjadi ulama. Jadi manusia itu ada 2. Nah, adapun umatnya Nabi Nuh yang 80 orang itu, nah itulah jadi orang kebanyakan. Nah, kalau di Arab itu bermarga Katiri. Jadi kalau kalian mendengar ada orang bermarga Katiri, itu maknanya minal kafirin, dari kelompok orang kebanyakan. Adapun yang Al-Aqaf, Al-Jufri, macam itu, nah, dari kelompok Abaid yang sekarang lagi kontroversi. Kembali ke pokok pembahasan. Kalau makna tauhid adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sudah mafhum. Anak dari TK, SD, SMP kita pelajari dari awal. Tidak ada Tuhan selain Allah itu sudah makna dasar. Tapi makna yang tertingginya itu adalah bagaimana semua segala hal alam raya ini, yang 7 langit tadi, berarti 7 alam raya, dan penduduknya, benda-benda apapun yang ada di dalam alam raya, terhubung dan terintegrasi dengan Allah. Kemudian alam menjadi titik pusatnya atau epicentrum. Itu disebut tauhid, mensatukan atau mengintegrasi. Kira-kira bagaimana mengintegrasikannya supaya Allah menjadi epicentrum? Tidak ada segala sesuatu di alam raya ini, termasuk debu yang berterbangan di tiup angin itu, kecuali dikendalikan oleh Allah. Bukan hanya Allah memantau, bukan hanya Allah melihat, bukan hanya Allah mengetahui, tapi Allah mengendalikan. Nah, itu kajian ini dibahas dalam kajian tauhid dulu atau kajian integral. Makna tauhid itu artinya mensatukan atau mengintegrasi. Cara mengintegrasikannya bagaimana? Nah, kira-kira begini. Ilmu fisika modern telah menemukan
Unsur terkecil dari materi itu apa? Atom. Atom. Ya. Atom terdiri dari unsur apa? Proton, neutron, Elektron. elektron. Proton, neutron, elektron itu adalah cahaya. Jadi benda apapun kalau diurai menjadi 3 unsur, menjadi atom dulu, menjadi 3 unsur, kemudian menjadi cahaya. Berarti saat dia menjadi cahaya dia nisbi, sirna. Ya. Kemudian unsur manusia ini ada apa? Rohani, terdiri dari cahaya, terbuat dari cahaya. Kembali kepada cahaya. Kemudian ada nafsani. Itu juga dari unsur cahaya. Maka titik temunya di cahaya. Bisa diterima? Alam semesta raya ini yang berbenda materi berasal dari unsur apa? Atom. Atom memiliki 3 unsur: partikel, proton, neutron, elektron, dan semuanya adalah cahaya. Kira-kira menurut Hawking, ilmu fisikawan modern ini, alam semesta raya ini tercipta dari Big Bang. Big Bang itu ledakan pertama. Jadi alam semesta raya ini tidak ada awalnya kan? Kemudian terjadi ledakan. Nah, ledakan itu asal usulnya apa? Sampai di sana pengetahuan ilmu fisika modern. Nah, sekarang kita kaji dari ilmu agama. Ilmu agama memberi pengetahuan kepada kita bahwa asal usul segala sesuatu itu adalah wajibul wujud. Apapun yang Anda sebut sekarang disebut apa? Wujud. Ya? Anda lihat HP ada, Anda lihat tas ada, Anda lihat benda apapun ada, planet ada, hewan ada, tumbuhan ada, malaikat ada. Nah, kalau mengatakan semua Allah yang menciptakan, iya, tapi bagaimana mekanisme bekerjanya? Bagaimana sistem bekerja? Bagaimana asal usulnya? Seperti manusia berasal dari tanah, kabarnya kan? Nah, tanahnya berasal dari mana? Bumi. Bumi berasal dari apa? Berasal dari debu. Nah, debunya berasal dari mana? Ternyata nanti berujung pada wajibul wujud. Yang pertama kali ada. Nah, yang pertama kali ada itu disebut siapa? Allah. Kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika Allah belum menciptakan alam semesta raya ini, Allah di mana? Padahal alam semesta raya belum ada. Maka pertanyaan Allah dimanapun saja tidak relevan, karena ruang ini belum ada. Bahkan bertanya kapan itu pun tidak relevan, karena waktu belum ada. Kenapa waktu ada? Coba, satu perputaran bumi ini disebut satu putaran atau satu hari. Bulan mengelilingi bumi ini satu putaran disebut satu bulan. Matahari, bumi dan bulan bersama-sama mengelilingi matahari disebut satu putaran, yaitu 1 tahun 365 hari. Jadi waktu itu ada karena ada ruang dan ada benda. Baru waktu itu argonya dimulai pertama kali. Nah, lantas ketika Allah masih sendiri itu Allah di mana? Nah, Rasulullah menjawab, Allah berada di amain. Belum ada benda di angkasa raya ini, hanya Allah yang ada. Berarti selain Allah itu adalah kegelapan. Nah, amaun itu disebut kegelapan atau zaman azali. Waktu bumi belum ada, waktu empirik belum ada. Nabi Adam baru ada 25.000 tahun yang lalu. Padahal bumi sudah ratusan juta tahun yang lalu. Alam semesta sudah miliaran tahun yang lalu. Nah, miliaran tahun yang pertama kali itu,
ketika Allah yang pertama kali ada itu, Allah berkehendak, aku Allah satu-satunya, belum ada makhluk. Maka Allah memulai dengan keinginannya. Sifat Allah yang ingin itu disebut iradatullah. Jadi Allah dulu yang pertama, baru iradatullah, kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang pertama kali ini, kalau menciptakan makhluk, makhluk itu di dekat Allah hangus. Allah sendiri lagi. Berkali-kali terjadi. Ketika Allah menciptakan makhluk dengan berfirman, kemudian Allah mendekati makhluk, berfirman, makhluk hilang. Akhirnya Allah menciptakan satu makhluk sebagai perantara antara Allah dengan calon makhluk, harus ada perantara di tengahnya. Nah, Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini berdasarkan firman Allah. Ada ulama yang menyebutkan Nur Muhammad ini berasal dari Nurullah, cahaya Allah yang zati. Ya. Kemudian Allah berfirman, hadirlah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini Allah berfirman menciptakan 4 makhluk, yaitu arsy, kemudian laut itu lauhul mahfuz, ketiga kolam, dan 4 akal atau ilmu. Nah, setelah 4 tercipta ini, baru Allah menciptakan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, sampai alam-alamnya, alam surga, alam neraka, alam barzakh, alam mahsyar. Kemudian bumi baru tercipta, diambil dari, maaf, kita sudah jam 12. Kita udah 46 menit. Tinggal berapa menit? Lah. Kita singkat. Ketika Allah belum menciptakan alam semesta ini, dia ambil dari asap neraka. Nah, asap neraka ini diambil oleh Allah. Kemudian diambil partikel yang paling kecil dari asap neraka ini, ditaruh di alam semesta yang kosong. Alam gaib sudah ada, pintu langit. Tapi alam semesta raya yang gaib belum ada. Nah, diambillah dari asap neraka ini di alam yang kosong. Kemudian terjadi ledakan. Itulah Big Bang. Nah, Big Bang dari asap ini berada di kawasan yang sangat hampa. Kemudian terjadi hawa dingin. Terjadilah gumpalan-gumpalan asap. Gumpalan-gumpalan asap itu sebanyak miliaran jumlahnya. Nah, partikel-partikel yang miliaran itu, itulah yang dikenal nanti menjadi planet-planet. Dari asap, hawa dingin, menggumpal, memadat secara proses kimiawi, biologi, fisika menjadi planet. Kemudian ada yang membentuk bebatuan. Nah, bebatuan itu dalam gaya bahasa, dalam gaya antar planet, saling tarik menarik memiliki hukum gravitasi. Satu menyala karena efek dari magnet. Nah, itulah bintang-bintang yang kita kenal. Miliaran juga. Kemudian satu bintang ada 7 planet, yaitu matahari memiliki 7 planet. Kemudian bumi, setelah miliaran tahun, Allah telah memutus banyak sekali khalifah-khalifah. Yang ada kesaksian dari jin berumur 10.000 tahun, 10 juta tahun, maaf. Kalau Nabi Adam itu 25.000 tahun yang lalu. Berarti sebelum Nabi Adam itu telah banyak Adam-Adam yang lain. Nah, itu yang nanti teori Darwin mungkin benar itu, bahwa ada makhluk purbakala, ya kan? Sebelum Nabi Adam. Nah, Nabi Adam khususnya diciptakan dari tanah liat, ya kan? Kemudian dibawa ke surga, surga terbentuk jasmaninya, kemudian Allah tiupkan ruhnya, lahirlah Nabi Adam. Dan Nabi Adam belum boleh menyebut kata Allah. Allah itu baru boleh disebut kira-kira pada zaman Nabi Ibrahim.
Jadi ketika Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu proses yang panjang baru mengenal kata. Maka derajatnya umat Nabi Muhammad itu ditinggikan derajatnya dibanding umat-umat Nabi terdahulu, karena boleh melafazkan kata. Jadi kalau ada pertanyaan dari manusia, kesempatan kita 1 menit, ada seorang nenek bertanya kepada saya, wahai putra, ajarkanlah saya satu kata yang dengan kata itu saya selamat dunia dan satu kata itu kira-kira apa? Satu kata itu adalah Allah. Ya, karena kata ini tidak boleh diucapkan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Saking agungnya kata Allah sehingga menjadi Bismillah. Kemudian kalau ada pertanyaan, ajarkanlah saya satu kalimat yang dengan kalimat itu saya selamat dunia dan akhirat. Satu kalimat itu adalah la ilaha illallah. Afdalu ma aqulu ana wan nabiyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk menyempurnakannya Muhammadun. Jadi itulah tauhid, makna dasar. Makna tertingginya nanti bagaimana mengintegrasikan segala sesuatu, sehingga ada 7 yang harus kita sebut. Minallah. Kalau ada orang meninggal kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang pertama minallah, kedua lillah, ketiga fillah, keempat billah, keempat Allah, kelima ma'allah, ketujuh ilallah. Nah, bila memahami 7 kata itu bersambung, baru kita memahami tauhid. Jadi sementara sebelum sampai ke tauhid yang inti, cukup kita memahami tauhid dan dasar, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain. Yang benar terjemahannya tidak ada sembahan selain. Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah kita ucapkan dalam lafaz Arab, lafaznya akan berucap kalau la ilaha illallah, la robba illallah. Tapi ternyata syahadat kita bukan asyhadu an la robba illallah, tapi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada sembahan selain. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, harusnya la robba illallah. Asyhadu an la robba illallah. Jadi kalau ada seseorang bersyahadat dengan kata itu, muslim iya, tapi tidak bisa masuk surga. Kenapa? Miftahul jannah qaulu la ilaha illallah. Passwordnya surga adalah la ilaha illallah. Kalau Anda nanti selesai masa kemudian mau masuk surga melalui gerbang, kemudian passwordnya la robba illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, pintu surga tidak ada. Baru dibuka kalau la ilaha illallah. Ingat ya, la ilaha illallah itu adalah password, ya, miftahul jannah. Kata ulama termasuk musbah yang sangat digemari oleh masyarakat Jawa, dengan satu kata itu kekafiran orang 70 tahun, bahkan kalau ada yang mampu berumur 1000 tahun, dosa-dosanya terampuni hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz, semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dan amalkan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku membawa acara pada hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semua. Baiklah, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka